bagaimana Ibu? Baik, izin ya. Untuk logasi dan dana tolong diperhatikan. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak penjajahan negara koloni. Dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan pengertian penjajahan dan latar belakang terjadinya kolonialisme di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya. Dan yang kedua ialah menguraikan dampak penjajahan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan di negara-negara yang terjajah tersebut. Untuk metodenya kita akan memakai metode TPS atau Think, Plan, and Share, yaitu salah satu metode pembelajaran kooperatif di mana nanti kalian akan berpikir, berdiskusi, dan berbagi pendapat dengan kelas. Diskusinya bisa nanti teman semeja aja biar lebih gampang. Lalu kita akan pertanyaan tematiknya ialah kalian itu apakah masih bisa merasakan ada penjajahan di versi modern, misalnya di media sosial, online, atau di luar? Apakah kalian bisa menjawab mengenai ini? Kesadaran saat misalnya kalian buka medsos kayak ini nggak kayak gini, ini namanya penindasan, penjajahan gitu. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Kalau budaya dari luar itu kan biasanya kita melihatnya sukarela ya, misalkan kayak K-pop gitu. Kita melihatnya dengan sukarela gitu, kita senang gitu. Apakah itu termasuk menjajah seperti itu? Itu kalau itu bisa 50-50, bisa juga menjajah atau tidak. Kalau dia tidak menjajah, berarti itu budaya K-pop itu menjajah budaya kita sendiri. Jadi makanya disebut penjajahan, seperti itu ampun. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban Anda? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu penjajahan. Penjajahan ialah tindakan suatu negara untuk menguasai negara lain demi keuntungan negara itu pribadi, baik dalam wilayah, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, ataupun kekuasaan negara tersebut. Sekarang Ibu mau tanya, apa tujuan dari ada penjajahan di negara-negara lain? Apa tujuan negara-negara koloni menjajah negara lain? Untuk memperoleh keuntungan dulu. Betul, Lia. Apakah ada lagi? Yang paling utama yang sering kita dengar. Mencari manfaat. Pintar sekali. Lanjut kita ke ciri-ciri penjajahan. Ciri-ciri penjajahan itu ada 4. Yang pertama adalah adanya penguasaan dari bangsa lain demi keuntungan pribadi. Yang kedua, rakyat atau orang biasa itu kehilangan kebebasan dan sumber daya mereka tidak bisa mereka nikmati sendiri, melainkan dimanfaatkan oleh para penjajah. Dan yang ketiga itu terjadinya penindasan dan kerja paksa. Hal ini dilakukan oleh negara penjajah ke negara yang dijajah. Atau bisa juga dikenal dengan kerja paksa di Indonesia. Kalian pasti pernah asing kan dengan kalimat itu? Dan yang terakhir ialah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para penjajah itu dibuat untuk kepentingan mereka sendiri, tidak untuk kepentingan orang lain atau negara lain, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara ataupun negara lain seperti misalnya Portugis, Belanda, dan Jepang itu menjadi salah satu penjajahan terlama yang pernah ada. Penjajahan terlama itu dilakukan oleh Belanda melalui perusahaan dagang VOC. Ada yang tahu kepanjangan VOC apa? Ada yang tahu?
East Indies Company. Perusahaan dagang Belanda. Dengan tujuan mereka ialah untuk menguasai rempah-rempah dan memperjualbelikan sumber daya alam yang ada di Nusantara dan Indonesia pada saat itu. Melalui kios ini banyak terjadinya penindasan yang dilakukan oleh para pekerja yang berada di bawah naungan kios itu sendiri. Lanjut kepada adanya beberapa dampak. Ada beberapa dampak yang dijelaskan. Yang pertama ada dampak sosial, di mana penjajahan itu menyebabkan kehidupan masyarakat melalui penderitaan panjang akibat kerja paksa, kemiskinan, dan adanya perbedaan derajat antara penjajah dan rakyat pribumi. Namun dari keadaan tersebut muncul suatu semangat persatuan dan semangat nasionalisme untuk melawan penjajahan tersebut. Ini untuk dampak sosial. Lalu kita akan lanjut kepada dampak budaya. Mungkin ada disebutkan akun itu ada relevan dengan kita, di mana budaya asing itu bisa membawa budaya baru seperti misalnya ketika modern, penggunaan sesuatu dan gaya hidup baru. Nah, tapi di sisi lain budaya lokal yang ada itu mulai terpengaruh dan mengalami perubahan akibat bercampuran budaya ataupun juga terlupakan karena adanya budaya baru yang lebih menarik tersebut. Oke, kita lanjut kepada dampak politik. Dampak politik di sini ialah penjajahan itu melemahkan kekuasaan kerajaan lokal karena adanya pemerintahan yang dikendalikan oleh bangsa asing. Dari kondisi ini lahirlah suatu kesadaran politik dan organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak organisasi apa saja yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Ada Budi Utomo, Indispatis, betul sekali buat dia. Itu salah satu di antara organisasi pergerakan nasional ya. Nah, dampak yang paling besar itu ada di dampak ekonomi, di mana penjajahan membuat kekayaan alam Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan penjajah, sehingga rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam hasil bumi tertentu, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat menjadi sulit. Meskipun pembangunan jalanan dan pembangunan pelabuhan itu mulai berkembang. Penjajahan itu tidak selalu berdampak negatif, ada juga dampak positifnya ya. Yang pertama ialah berkembangnya pendidikan, yang kedua munculnya organisasi pergerakan nasional seperti yang disebutkan, dan juga berkembangnya transportasi dan komunikasi yang masif ditingkatkan oleh para penjajah tersebut, meskipun dengan catatan untuk keuntungan mereka tersendiri. Nah, penderita dari dampak positif tadi kita pindah ke dampak negatif. Yang pertama adalah penderitaan rakyat akibat adanya kerja paksa atau manusia, yang kedua ada kemiskinan struktural, tiga kerja paksa, keempat ada diskriminasi sosial antara rakyat biasa, pribumi ataupun ras Eropa. Dan yang terakhir adalah perampasan hasil bumi. Kesimpulan untuk hari ini ialah penjajahan merupakan bentuk penguasaan suatu bangsa kepada bangsa lain yang umumnya membawa penderitaan bagi rakyat yang dijajah, tetapi juga bisa memunculkan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Oke, karena tadi kita materinya tentang TPS, kita akan bagi kelompok ya. Mau sama teman sebangkunya aja atau diajak? Sebangku aja. Iya? Saya tidak datang. Bisa bergabung mana sendiri? Iya.
Apakah ada kesulitan untuk pembayaran juga? Bentar ya, sedikit tarik ke atas. Oh sudah Bu, terima Sudah? kasih. Kami akan mengerjakannya. Sejauh ini tidak sih Bu. Kami enjoy aja.
jalan sama saya balik dia loh. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Belum Bu. Baik. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Iya, Ibu. Bu. Baik. Yang sudah selesai kelompok berapa aja? Ulang satu ya. Mungkin bisa untuk dipresentasikan hasil jawabannya. Hilang banget dari WC. Oke, tarik teman. Ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Oh, yang pertama, menurut pendapat Anda, dampak manakah yang paling besar dari penjajahan terhadap negara koloni? Menurut kami itu ekonomi. Hasil diskusinya itu kenapa? Karena penjajahan pada dasarnya itu didorong oleh motif eksploitasi sumber daya atau kekayaan, dan dampak tersebut juga bertindak sebagai
tidak secara objektif penjajahan juga membawa dampak positif meskipun itu seringkali merupakan samping dari kepentingan penjajah. Contohnya pembangunan jalur kereta api di Jawa. Lalu penjajahan ini tidak hanya membawa dampak negatif, namun dampak positif yang ada bukan untuk kebaikan penjajah, melainkan fasilitas penunjang eksploitasi. Dari zaman bagus Christine dan seperti kita pertama. Apalagi ingin maju? Bisa semuanya bisa berdua semuanya. Pertanyaan pertama adalah menurut pendapat Anda dampak manakah yang paling besar dari penjajahan terhadap negara, ekonomi, sosial, budaya, atau politik? Menurut kami, ekonomi, karena ini merupakan tujuan utama penjajahan yang menyebabkan kemiskinan sistemik dan kondisi kerusakan di bidang sosial dan politik. Pertanyaan kedua, apakah penjajahan hanya memberikan dampak negatif bagi negara koloni? Jelaskan pendapat Anda serta contoh. Menurut kelompok kami tidak. Alasannya karena penjajahan juga membawa modernisasi yang tidak disengaja melalui pembangunan fasilitas publik dan membawa sistem pendidikan modern yang menghadirkan golongan terpelajar. Lalu dasar kami. Baik, terima kasih untuk waktunya dan semuanya jawabannya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3. Yang pertama, menurut pendapat Anda, dampak manakah yang paling besar dari penjajahan terhadap negara koloni di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau politik? Jelaskan alasannya. Baik, menurut kami, dampak yang paling besar adalah politik. Kami berpendapat bahwa dampak politik lebih berpengaruh karena mempengaruhi hubungan internasional dan kondisi dunia dalam jangka panjang. Untuk soalan kedua, apakah penjajahan hanya memberikan dampak negatif bagi negara koloni? Jelaskan pendapat Anda disertai contoh. Menurut pendapat kami berdua, Bu, Jepang memberi pengaruh besar bagi negara kolonial dalam bidang politik dan ekonomi. Lalu setelah kami berdiskusi tadi, kami menyimpulkan bahwa pengaruh Jepang memberikan perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat kolonial, terutama dalam munculnya semangat perjuangan kemerdekaan. Itu saja, Ibu. Jawabannya bagus seperti Cina dan ada lagi mungkin yang mau ditanya? Yeah. Kalau cepat. Habis pipis, Bu. Kebiasaan ibu nggak pakai kaos kaki terus. Iya, habis pipis, kosannya tinggal Bu. Tidak boleh mengulangi teman-teman. Yang pertama, menurut pendapat Anda, dampak manakah yang paling besar dari penjajahan terhadap negara koloni, ekonomi, sosial, budaya, atau politik? Jelaskan alasannya. Menurut kami per individu, jawabannya adalah ekonomi dan sosial. Setelah kami diskusikan mengapa seperti itu, karena penjajah banyak mengambil sumber daya alam yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi pribumi, dan dari peristiwa tersebut terjadi penindasan secara besar-besaran dan menyebabkan banyaknya penderitaan pribumi, sehingga itu mencakup dari dampak di bagian ekonomi dan sosialnya, Bu. Kemudian nomor 2 itu, apakah penjajahan hanya memberikan dampak negatif bagi negara koloni? Jelaskan pendapat Anda disertai dengan contoh. Menurut kami individu ada dampak positif dan negatifnya. Setelah didiskusikan, dari adanya penjajahan menimbulkan dampak positif dan negatif, diantaranya adalah yang pertama, jika dampak positifnya itu sendiri berupa pembangunan jalan raya, kemudian karena munculnya sekolah modern sehingga menimbulkan atau melahirkan golongan terpelajar, karena mereka
dampak pendidikannya di sekolah modern. Kemudian untuk dampak negatifnya itu penderitaan rakyat dari adanya kerja paksa, kemiskinan dan kekayaan alam yang dikuras secara habis-habisan dan dapat menyebabkan keseimbangan ekonomi itu sendiri menjadi turun drastis dan rusak begitu Bu. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pendapatnya. Sebentar kesempatan yang baru kali ini. Mungkin kelompok Azita ingin mencoba? Boleh? Boleh. Yang ketawa dulu. Mbak sendiri aja. Iya, saya sudah berbincang sama Nur. Baik, silakan jawabannya. Yang pertama, apa sih dampak yang paling gede? Kalau dari individu masing-masing, Irfan menjawab sosial dan politik, sedangkan saya menjawab sosial dan ekonomi. Mengapa? Menurut kami dampak yang paling terlihat ialah dampak aspek sosial, politik, dan ekonomi. Karena dari sosial kita bisa kita melihat adanya diskriminasi ras selama penjajahan. Kedua, politik, dampak politik dari dalam penjajahan ini terjadi kolonialisasi, yaitu kepentingan negara penjajah terhadap negara yang dijajah. Dan yang terakhir, ekonomi, karena selama penjajahan itu pasti terjadi kemiskinan struktural, kemiskinan yang begitu parah terutama di masyarakat kecil. Untuk nomor 2, apakah penjajahan hanya memberikan dampak negatif bagi koloni? Nah, kami ada 2 pendapat. Golkar menyatakan bahwa ada dampak positif, yaitu berkembangnya pendidikan dan mungkin strategi militer. Sedangkan kalau dari saya menyatakan bahwa penjajahan itu menimbulkan negatif karena pada berdasarkan jawaban nomor 1, dampak penjajahan di aspek politik, sosial, dan ekonomi namanya telah menimbulkan kerugian yang serius selama penjajahan bangsa Eropa di berbagai benua. Oleh itu, kesimpulannya, penjajahan telah membawa dampak positif dan negatif. Ada dampak positif berupa berkembangnya pendidikan dan pembangunan. Sedangkan kita juga bisa melihat pasti ada dampak negatif seperti adanya diskriminasi ras, kemiskinan struktural, dan kolonialisasi politik di negara yang terjajah. Jadi seperti itu Bu dan teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kelompok terakhir, Pak Ida Radika. Jadi kami dari kelompok terakhir menjawab salah satu, yaitu menurut pendapat Anda dampak yang paling besar dari penjajahan terhadap negara koloni pada ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Jelaskan. Di sini saya mengambil ekonomi karena sumber dayanya diambil dan rakyat menjadi sedikit kesusahan. Kalau saya juga dari dampaknya dari ekonomi, karena pada masa penjajahan sumber daya alam dan hasil bumi negara kolonial diambil untuk keuntungan negara penjajah. Jadi saya di situ juga ekonomi. Jadi hasil diskusi kami di sini, kelompok kami itu berpendapat bahwa dampak ekonomi menjadi yang paling besar karena penjajahan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Terima kasih jawabannya kelompok Ismail dan Anika. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju tadi dan sudah memaparkan hasil diskusi kalian. Dan kita berada
merupakan penjajahan sebagai bentuk penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain yang umumnya membawa penderitaan bagi bangsa yang dijajah. Banyak aspek yang mungkin terpengaruh dan kebanyakan dari kalian menjadi ekonomi. Itu betul sekali. Ekonomi itu mempengaruhi bagaimana penjajah itu bisa datang ke wilayah yang dijajah.